Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman saudaraku semuanya, kita masih bisa bertemu kembali. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk beraktivitas ya. Adapun video kali ini saya lagi berada nih dengan salah satu pemilik dari peternakan maggot ya. Ya maggot ya. Ini hasil karya sendiri. Mari ikuti proses perjalanannya. Assalamualaikum, dengan perkenalkan dulu nih dengan Bapak siapa nih? Nama Yudi. Ya, Yudi. Alamatnya Pak dari mana, Pak? Di Perbu. Perbu. RT 01 RW 06 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi. Kota Tasikmalaya ya. Kira-kira nih menggeluti peternakan maggot ini sudah berapa lama? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan ya. Alhamdulillah ya, ini salah satu contoh nih buat para pemuda nih masih semangat untuk berkarya ya. Mungkin untuk lebih jelasnya ya, nanti kita akan lihat-lihat nih proses dari awal sampai akhir ya. Oke. Lihat ya proses dari awalnya ya teman-teman. Ini kandang magotnya Ya. Itu tempat-tempat bertelurnya yang ini. Ya, kita memasuki ini tempat kandang maggot ya teman-teman. Ya, ini medianya udah ada di sini di bawah. Ini tempat Salah satu persyaratan untuk mengembangkan induk ya. Jadi tempatnya begini ya teman-teman, nih pakai alat apa nih? Kubung ya, kombong ya. Iya. Ini prepupanya yang ini dari awal ini apa nih Pak? ya dari awal ini pupa, lama-lama jadi indukan yang kayak begitu. Ini indukan ini yang bertebakan ini? Iya, yang indukannya ini. Oke. Yang bertebaran ini awal mulanya dari begini gitu. Ini udah sebagian udah menetas. Iya. Udah menetas, disimpan lagi supaya nggak terganggu. Ini proses ini tempat ini khusus di dalamnya media kotoran ayam, kohe atau apa aja, buah-buahan itu di dalamnya udah pada netas sebagian. Ini anakannya ya Pak? Iya, anakannya gitu. Oh, di dalam ya. Di dalam ini tempat bertelurnya. Ntar kalau udah 2 hari sekali diambil. Oh, prosesnya gitu. Diambil di tempatnya di sebelah sono. Oke, kita menuju ke tempat yang lain ya. Siap. Menuju tempat penetasan telur BSF ya. Oke. Dan ini kita akan melihat proses awal peternakan atau bertelur ya dari jenis maggot ini ya. Jadi proses awal itu kita bikin tempat atau suatu kandang ya yang tertutup ya dengan menggunakan apa nih Pak? Ini Kain jaring ini. Kain jaring ya. Dengan maksud supaya indukannya itu enggak kabur. Ya. Ini adalah salah satu contoh indukan nih yang berterbangan ya di sini. Teman-teman, ini dengan menggunakan media ini untuk apa nih? Media paras. Ini pancingan supaya ini bertelur di sini. Nah, ini tempatnya. Ini tempat bertelurnya di sini ya. Oke teman-teman. Di sini ini belum ada bertelur, kemarin habis diambil. Oh, jadi nanti dengan sendirinya dia akan masuk ke situ ya? Iya, di sini prosesnya bertelur. Ntar kalau udah ini bertelur di sini diambil. Ya. 2 hari sekali diambil. Dimasukin ke tempat yang tadi udah diceritakan ya tempatnya. Ini adalah proses tempat untuk bertelur maggot ini ya? Kan di sela-sela ini bertelur. Jadi maggot itu kalau sudah besar dewasa bisa terbang Pak ya seperti ini. Terbang. Oke, Kak, baru tahu nih saya nih maggot gitu. Ternyata maggot itu bukan yang menjijikan itu ya yang kayak ulat ya. Tapi ternyata dia bisa dewasanya begini, bisa berterbangan ya teman-teman nih. Oke ya. Nanti ini adalah salah satu teknik bagi para petani yang istilahnya menelurkan ya, membudidayakan dengan cara sendiri ya. Jadi nggak harus beli bibitnya ya. Kita bertelur dengan menggunakan bibit sendiri ya. Kalau ini apa nih Pak yang di dalam? Ini media, ini dari buah-buahan, pancingan ini tuh. Itu kan sebagian kalau udah netas di bawah gitu. Oh, kalau sudah bertelur itu jatuh ke bawah? Ya, kalau enggak keburu keambil sama kita, jadi netas di sini gitu kan. Oke. Nah, ini proses ini dari mulai prepupa tadi yang di bawah itu bertebangan ini sekitar 1 minggu, baru kawin. Ya. Udah kawin 4 hari kemudian betina mati, terus jantannya bertelur. 1 hari kemudian yang udah bertelur itu mati. Oh, sudah bertelur mati. Ya, gitu. Kembali lagi ke
yang jadi telur itu gitu. Kalau yang berterbangan ini dari mana asalnya, Pak? Yang di sini. Dari ini. Dari mana? Dari Pripupa yang ini. Oh, gitu. Dari sini. Dari sini. Dari sini nanti dia berterbang keluar ini. Ini hidup. Kan. Oh, ya, gitu. Ini kan udah pada seperti kayak mati, padahal belum mati. Ini proses gitu. Mau jadi indukan. Gitu. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau beli mah berarti beli yang ini ya? Ya. Bibit yang gini awal. Ya, Pripupa namanya gitu. Ada pupa, Pripupa gitu. Oh, gitu. Oke. Prosesnya begini gitu. Oke ya, itu ya teman-teman. Ternyata proses dari awal sampai akhirnya ini peternakan dari maggot cukup perlu kesabaran ya, perlu waktu ya. Perlu waktu dan kesabaran. Oke ya. Selanjutnya kita akan melihat telur yang sudah diambil kemarin ya. Ya, ini. Nah, ini seperti ini. Oh, ini adalah telur dari maggot ya? Ya, telur maggot. Yang ini udah usia 4 hari ini udah. Jadi ini proses pengembangannya gimana nih? Ini prosesnya ini dari ini menetasnya 4 hari, kemudian menetas ini contoh seperti ini. Oh, setelah 4 hari baru menetas. Menetas kayak begini itu. Oh, mantap. Ini usia berapa hari nih? Ini 4 hari. Oh, 4 hari. 4 hari. Ya. Ini media pakannya apa aja nih, Pak? Ini media makannya cuma dedak. Teduh sama air hangat supaya enggak berlembab begitu, supaya enggak mengimpal. Gitu. Supaya bagus itu. Ya. Jadi medianya cuma dedak aja. Jadi media makannya sangat ringan sekali ya. Gitu. Nah, ini proses 1 minggu ke yang ini. Ya, kita lihat lagi nih proses setelah usia 1 minggu ya. 1 minggu prosesnya ini udah sekian besar. Ya, 1 minggu kita pindahkan ke tempat yang lebih besar ya. Ya, ke biopon. Ini usia udah 1 minggu. Mantap. Ini usia yang 1 minggu 1 minggu. Iya, ini udah usia 1 minggu. Ini dari bibit tadi berapa on atau berapa ini? Ini enggak pernah digram. Enggak pernah digram. Enggak tahu berapa, yang penting adanya berapa aja gitu. Dimasukin ke sini gitu. Ini dari bibit yang tadi itu, Pak ya? Ya, yang tadi itu. Kelihatannya tadi sedikit, tetapi ini alhamdulillah sudah menjadi banyak ya. Ya, yang ini sudah 10 hari. Ya, kita lanjut ke usia yang 10 hari. 10 hari. Ini setelah 10 hari. Ini 10 hari prosesnya udah sebesar hari. Ini. Udah mulai ini makannya apa aja nih sama? Ini makannya sampah-sampah dari rumahan, makan dari buah-buahan, dari apa aja yang ada di sekeliling kita gitu, bisa dimanfaatin gitu. Jadi intinya kita memanfaatkan limbah yang ada di sekeliling kita ya, Pak ya. Sangat mulia sekali nih, sangat bagus sekali ya nih ya. Di samping kita membersihkan dan kotoran tetap dimanfaatkan untuk pakan juga ya. Ini udah usia 2 minggu. Kita lanjut ke usia yang sudah 2 minggu ya, teman-teman. Siap dikasih pakan ke ayam. Ini usia yang 2 minggu sudah siap dipanen ya. Ya, udah siap dipanen. Ini kegunaannya nih untuk apa aja nih, Pak? Ini kegunaannya di samping untuk pakan ayam. Bisa dipakai istilahnya pakan burung. Pakan burung juga ya. Ya, pakan burung atau pakan lele, lauk gitu. Karena sangat bergizi ya sekali ya. Dan ininya juga istilahnya bisa dimanfaatin buat pupuk organik. Gitu. Lebih bagus, nggak pakai apapun, lebih bagus ini pupuknya. Gitu. Kalau di tempat-tempat yang lain udah di Shopee mah udah di gram. Penjualannya udah dijualan, udah banyak yang gitu. jualan di tempat-tempat Shopee mah yang kayak gituan yang seperti ini. Oke ya, itu ya. Alhamdulillah ya nih sangat. Ini udah berapa biopon? Udah 1 2 3, udah ada 9 10 biopon udah ada. Ini awalnya dulu proses awalnya itu benihnya beli atau gimana? Ini awalnya prosesnya dari alam. Dari alam. Ya, awal pancingannya itu pertama pakai Yakul, sama dedak, tambah Royco, terus tambah yang lainnya ada satu yang itu yang dirahasiakan itu. Nggak bisa disebutin namanya. Itu proses dari alam. Dari alam ya. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang berkembang. Punya indukan sendiri. Indukan sendiri ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke.
Kalau seandainya nih ada teman-teman yang ingin berminat, ini apakah boleh nggak kita beli induknya dari sini? Ya boleh aja kalau misalkan ada, ya. silakan. Barangkali nanti dari magotnya juga. Ya, ya, kalau misalkan kalau udah mencukupi kebutuhan di sini pasti kan dijual. Oh gitu, magotnya. Jadi mungkin kalau beli induknya juga nanti bisa dikembangkan lagi Pak ya. Iya, jadi nggak usah lagi. Kita maaf ya bikin dari nol tadi ya. Iya. Dari nol dengan tadi mesin dan lain sebagainya, nggak usah ya. Iya. Kita tinggal beli induknya dari sini, kemudian kita kembangkan ke tempat yang lain ya. Iya. Mungkin itu ya. Oke. Ya silahkan kita berusaha bersama-sama. Gitu. Kita Mungkin kan saling nanti, membutuhkan setiap orang itu saling ya barangkali nanti ini ada yang berminat ya, mungkin teman-teman silahkan bisa menghubungi Bapak Yudi ya, ini seorang maaf ya ASN Kota Tasikmalaya ini yang sangat kreatif sekali ini. Alhamdulillah di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu istirahat 1 minggu dia tetap memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk berkarya ya. Oke ya, terima kasih Pak ya atas kesempatannya. Semoga sukses sehat selalu. Amin amin amin. Ya. Oke, ya nih teman-teman nih, maggot yang sudah usia 20 hari ya. Nah, sebagian udah jadi pupa. Sebagian udah pupa. Pupa itu adalah induk ya? Bukan, sebagian ntar jadi indukan. Ntar jadi induk ya. Baru sebesar udah hitam begini, lalu seperti kayak mati, disebutnya pupa. Kalau ini media ini apa aja nih? Ini medianya ini dari buah-buahan yang udah pada busuk. Buah-buahan yang sudah pada busuk. Ada nanas, ada buah. Dicampur tanah nggak? Enggak. Oh enggak. Ini buah-buahan ini prosesnya seperti ini, bikin pakannya. Ini proses pembuatan pakannya nih teman-teman, lihat nih ya. Ini buat pakannya. Ini dari nanas. Kotoran bekas nanas ya. Iya, bekas-bekas yang nanas, yang ini buah-buahan, yang ini ada buah jeruk tuh. Buah jeruk, buah mangga itu tuh. Ini limbahnya nggak usah beli ya, tinggal mau ngambil ya. Makannya enggak boleh, tinggal maunya aja. Tinggal mau aja. Apalagi kalau mau dari pasar banyak kan, banyak sayuran-sayuran. Dari pasar banyak sayuran-sayuran sambil membersihkan dan dimanfaatkan hasilnya. Kan prosesnya tuh lah. Jadi ini didiamkan kira-kira berapa hari nih? Ini tergantung itunya kebutuhannya. Misalkan ini habis pakan baru dikasih ke maggot. Tapi ini dicacah dulu ya Pak ya? Ya enggak. Langsung dimasukin aja gitu. Oke, langsung dimasukin kemudian ditutup ya. Ya gitu. Dari situ nanti akan terjadi proses ini ya dengan sendirinya. Iya gitu. Ya. Ini adalah salah satu media tempat untuk makanan maggot ya teman-teman. Oke ya. Jadi langkah awal mungkin ya bagi teman-teman yang ingin mencoba membudidayakan maggot, harus kita menyiapkan dulu tempat pakannya dulu ya. Gitu. Jadi kita menyiapkan pakannya dulu. Kira-kira berapa hari nih tadi? Ini udah sekitar 2 mingguan udah ada gitu. Jadi sekitar taruhlah mungkin 2 minggu sudah bisa dimanfaatkan ya. Bisa dimanfaatkan. Ini prosesnya ini udah sampai kayak seperti air itu kan udah membusuk gitu. Ini kan juga kelihatannya ada maggotnya. Iya, ini kan yang bertelur di sini dari alam ini. Dari alam juga sendiri keluar ya. Iya, ini kan di sini kan banyak yang berterbangan yang udah pada itu. Gitu. Makanya bertelur lagi di sini. Ternyata bisa bertelur di sini juga ya. Walaupun ini di sini kan dibikin biopon tempat telurnya gitu kan. Ini di sini gitu. Makanya disimpan supaya enggak mubah ya. Ya. Bisa dimanfaatin, bisa diambil lagi gitu ya. Ini tempatnya diusahakan juga tertutup ya, jangan kena sinar matahari mungkin Pak ya. Iya jangan kena sinar matahari, jangan kena hujan juga ya. Jadi ini adalah salah satu tempat ya, contoh tempat yang cukup bagus nih untuk peternakan dari maggot. Salah satunya adalah jangan terkena terkena hujan, air waktu hujan, kemudian panas juga ya. Oke. Masih tanya-tanya lagi nih, cara pemeliharaan selanjutnya nih setelah disimpan di tempat ini gimana Pak? Di biopon maksudnya gitu. Ya. Caranya begini. Pemeliharaan sehari-harinya gitu. Ya, pemeliharaan setiap harinya. Itu mau dikasih makan itu bertanya-tanya kan sebagian ada yang satu kali kasih pakan, sebagian ada yang tiap hari dikasih makan,
dan ada 2 hari sekali dikasih makannya. Oh, gitu. Contoh seperti ini, kalau ini 2 hari sekali dikasih pakan. Kemarin baru dikasih pakan. Nah ini. Ini kira-kira ada perbedaan nggak? Kalau yang usia 1 minggu berapa kali makan, usia 2 minggu berapa kali makan, gimana? Ada nggak? Apa bebas? Ya bebas Oh, itu bebas. mah gitu. Oh, Jadi gitu. perbedaannya begini. Kalau misalkan seperti ini, kalau 2 hari sekali kan ininya renyah, enggak seperti yang tiap hari dikasih makan, becek. Oh, becek. Okay. Nah ini contoh, Ya, yang siap. ini. Yang Oke, ini lihat, setiap hari misalkan dikasih makan kan hasilnya begini. Oh gitu. Hasilnya becek, Oh, becek, basah. basah. Gitu. Oh, Jadi titik rawannya kematian maggot itu banyak. Oh gitu. Nanti ininya medianya jadi panas, ininya kan itu kan tuh. Jadi kan maggot tinggal di bawah tuh maggot-maggotnya gitu kan. Ini kalau alas bawahnya nih bagusnya pakai apa, Pak? Iya, bagusnya pakai kain atau pakai ini apa nih? Ini plastik, plastik bebas aja itu mah tergantung kemauannya. Yang penting mah memanfaatkan yang ada ini gitu. mah gitu. Enggak istilahnya. Jadi nggak ada keharusan pakai apa aja tuh, nggak ada ya? Gitu, itu yang penting intinya nggak bocor ke bawah mungkin ya. Nah begitu gitu. Kalau ini kan kalau medianya selalu dikasih makan tiap hari jadi becek gitu. Ada yang lebih becek lagi dari gitu ini. Ini lebih becek gitu. Apakah emang itu keharusan begitu di usia-usia yang berbeda atau gimana? Ini apa mungkin contoh yang salah ini? Ini gambaran seperti yang tadi, gambaran seperti kalau misalkan dikasih makan setiap hari itu makanya kita harus punya pilihan mau dikasih makan tiap hari atau seminggu sekali atau sekali dikasih makannya full, nggak dikasih makan lagi gitu. Jadi mungkin tergantung dari situasi ya, kondisi kita. Kalau kita mau pepergian atau mau kemana ya, gitu, mungkin kita bisa berapa hari sekali gitu. Kalau misalkan kalau bisa mas setiap hari dikasih makan gitu. Kalau dikasih makannya gimana bentuknya makanannya? Makannya seperti ini, contoh yang seperti ini, begini. Kalau misalkan mau dikasih makan begini, nah ini diginiin dulu. Ya. Cara ngasih makannya ya, dikasih makan. Contoh mau ngambil ya, kita ambil ya nih cara ngasih makannya ya teman-teman. Caranya begini. Nah, langsung dimasukin ke sini. Kan ini udah pada busuk, ini buah-buahannya udah pada busuk. Biarin aja, ntar juga penuh ke sini ini maggotnya. Gitu. Jadi nggak usah ditutup kembali ya? Nggak usah, biarin aja gitu. Ntar juga nanti dengan sendirinya maggot akan mencari makanannya ya? Iya, begitu gitu. Jadi prosesnya jadi ini renyah kering gitu kan gampil misalkan mau untuk penjualannya nih di kilo gimana? 1 kilonya berapa Kang harganya? Ya kalau di sini kalau misalkan di bawah 5 kilo jualnya 10.000 per kilo. Kalau di atas 10 kilo ke atas jualnya 8.000 atau misalkan 7.000 gitu, tergantung pembelinya yang banyak atau sedikitnya. Jadi hasil penjualan itu yang tadi yang 10.000 itu sebenarnya bisa untuk bibit juga ya? Ya bisa. Kalau yang istilahnya bagi yang pemula mau mencoba gitu. Ya gitu. Ya kebanyakan yang beli ke sini buat pakan ayam. Pakan ayam dan pakan lele burung yang waktu itu dari TNI, dari Brigit, ada dari Perum gitu yang suka ngurus ayam atau itu. Mungkin ayam juga ayam ini ya, ayam adu mungkin ya. Ya, itu mah tergantung ayam Bangkok. Ayam apapun mau kalau dikasih maggot ini sebenarnya gitu. Contoh. Ya, karena ini memang maggot ini vitaminnya cukup banyak nutrisinya ya. Sekitar 30-40% gitu. Ya, kita akan lihat nih cara mengasih makan buat ayam nih ya. Ya, kalau misalkan buat ayam gampang-gampang aja gitu. Tinggal diambil aja sama medianya begini. Diambil ini bawah sama medianya langsung. Gitu. Ini kita lihat nih ya. Gitu. Contoh seperti ini kalau misalkan yang umbaran ini seperti ini gitu. Itu nih langsung dimakan ya ayam-ayam nih. Makanya badannya pada gemuk-gemuk ini. Ini ayam kampung badannya mantap-mantap nih karena makannya juga nutrisinya cukup bagus nih dari maggot ya. Iya, gitu. Ya. Jadi ternak maggot ini bisa untuk dijual, bisa juga untuk sendiri konsumsi sendiri untuk pakan ayam ya, mungkin diantaranya ya. Jadi mengurangi pakan, gitu. Jadi mengurangi ya sekitar 30-40% gitu lah. Pakan ayam kurang gitu. Lihat nih proses pemanenan dari maggot ya. Jadi yang pertama
kita siapkan dulu alat untuk ayak ya Pak ya? Ayak, iya. Oke. Oh. Jadi diayak, berarti yang maggot itu akan jatuh ke bawah ya? Ya, jatuh ke bawah tuh. magotnya. Gitu. Maggot-maggotnya akan jatuh ke bawah, kemudian sisa makannya tertinggal di atas. Ya, ini untuk sisa makanannya ini apakah bisa digunakan lagi atau bisa? Ini bisa digunakan buat pupuk organik. Oh, jadi bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik ya? Ya, Oke, gitu, ya. gitu. Jadi kalau di itu kan di Shopee udah pada banyak yang dijual bebas itu di Shopee. Jadi sisa makanan maggot ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik ya. Iya. Jadi ini jangan dikasih makan lagi ya, jangan ya. Iya. Udah nggak ada vitaminnya begitu ya istilahnya ya. Nggak ada itu. Oke, ya itu adalah salah satu contoh proses pemanenan. Oke, terakhir nanti ya kalau udah di usia berapa minggu kan? Itu tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan. Ya, oke. Misalkan kalau udah 2 minggu, udah pada gede-gede, udah siap dikasih makan. Kalau ayam itu kan bertahap, kalau ayam kecil gitu kan, misalkan usia 1 minggu juga kan bisa dikasih makan. Kalau untuk yang umum, berapa minggu tuh bisa dipanen? Itu kebanyakannya 2 minggu. Oh, 2 minggu, maksimal 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Kalau 2 minggu sudah bisa maksimal gitu. Ya, oke ya. Itu adalah proses pemanenannya ya, oke ya, siap. Oke ya, jadi ini sisa makanannya ini namanya pupuk apa Kang? Kasgot namanya. Kasgot ya. Kalau itunya maggot. Iya, kalau pupuknya kasgot. Gitu. Ini ya gitu. Nah, ini sisa dari hasil pengayakan ya gitu. Pakan dari maggot. Jadi namanya kasgot, bukan maggot gitu. Oke ya, jadi ini maggot kasgot ini bisa dipergunakan sebagai pupuk organik ya, yang tanaman apa aja. Bisa. Selanjutnya nih kita lihat prosesnya. Ya, maksudnya supaya ini kan kalau misalkan udah pada dewasa itu kan udah nggak perlu makan lagi. Contoh yang seperti udah pada hitam gini kan nggak makan. Ntar imigrasi naik ke sini, turun ke sini, itu tinggal ambil contoh seperti ini kan udah pada naik tuh, udah pada turun tuh kan gitu. Jadi dengan sendirinya dia akan turun ya? Iya, dengan sendiri nggak susah-susah banget gitu. Memisahkan antara pupa dan pripupanya gitu dan magotnya gitu. Jadi dengan sendiri dia imigrasi sendiri langsung naik ke sini gitu. Nanti kalau sudah terkumpul di sini baru kita ambil gitu untuk proses penjualan. Iya, buat indukan. Oh, indukan. Kalau misalkan ada yang membutuhkan dijual juga, harganya juga kan lebih mahal yang udah kayak begini mah. Induk ya ini ya. Buat dari indukan. Ini harganya sekitar 70-80 ribu per kilo. Per kilonya, wis mantap ya. Kalau yang udah seperti ini gitu harganya. Karena ini induk ya. Induk itu pasti lebih mahal ya. Itunya prosesnya gitu. Itu kan tuh udah sendiri, proses sendiri, jalan sendiri gitu prosesnya. Kita lihat nih proses jalannya ya itu. Ya, prosesnya itu kan. Nah, dia lagi imigrasi ya, mencari tempat sendiri ya. Iya, yang dibutuhkan tempat yang kering dia mah gitu. Yang kalau udah nggak makan yang gituan mah gitu. Oke, kita akan ngetes ayam kampung yang usia berapa bulan nih Pak? 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan dengan menggunakan pakan dari maggot. Ya, inilah salah satu bukti yang sudah membuktikan khasiat dari maggot ternyata bisa menambah berat beban dari ayam ya Kang ya. Sekitar 8 on 40 gram. 8 on 40 gram dalam waktu yang 1 bulan setengah ya. Ini sangat cepat sekali ya. Oke ya. Ini pakannya cuma menggunakan maggot aja ya. Apalagi kalau ditambah dengan yang lain mungkin ya, tambahan dedak dan lain sebagainya. Oke ya. Terima kasih kepada teman-teman saudaraku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi buat kita semua untuk lebih semangat lagi, kreatif lagi untuk meningkatkan peternakan ya, terutama ini salah satunya adalah peternakan maggot ya. Ini termasuk yang masih langka ya di sini. Walaupun emang sepintas mohon maaf menjijikan, tapi hasilnya sangat menguntungkan.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.